prosesor. Keduanya ini menggunakan jenis prosesor yang sama, yakni MediaTek. Tapi Y33S menggunakan G80, sedangkan Redmi Note 10S dengan G95. Kalau dari serinya, jelas ini lebih unggul si Redmi Note 10S. Tapi kita bakalan adu, kira-kira secara keseluruhan bakalan lebih baik yang mana dan mending yang mana. Siapa tahu ini adalah video yang sedang kamu cari. Lima hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum menentukan mau beli HP apa. Nah, pembahasan kita kali ini sekaligus untuk mengulik kelima hal tersebut. Kita sediakan dua HP, yang pertama adalah Redmi Note 10S dan yang kedua adalah Vivo Y33S. Sama-sama ada unsur S-nya. Oke, mari kita bahas. Hal pertama yang wajib diketahui adalah jenis material yang dipakai. Umumnya kita akan menemukan 3 jenis material, yang ini tentu akan mempengaruhi harga HP tersebut. Yang paling murah adalah dengan material plastik. Biasanya kita bisa menemukan ini di HP dengan kisaran harga 1-3 jutaan. Jenis material kedua adalah berbahan kaca, atau lebih tepatnya menggunakan campuran bahan kaca. Terkesan lebih mahal dan lebih mewah. Dan bahan yang ketiga adalah dari keramik. Biasanya hanya HP kelas flagship dengan harga lebih dari 9 juta yang menggunakan material ini. Nah, di kedua HP ini masih menggunakan material plastik. Hanya saja Vivo Y53S ini punya campuran kaca. Sekilas sangat jelas terlihat bahwa Vivo Y33S material built-in-nya lebih cakep dibandingkan dengan si Redmi Note 10S ini. Kalau misalkan kedua HP ini kita ketok dan kita raba, terasa si Vivo Y33S itu lebih mantap. Salah satu sebabnya adalah karena si Vivo ini diberi teknologi pewarnaan ganda. Jadi hasilnya seperti ini. Terkesan lebih wah dan tentu akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan diri bagi penggunanya. Dan satu hal yang cukup penting dalam material ini adalah ia tidak mudah meninggalkan sidik jari. Dibandingkan dengan Redmi yang lebih simpel dalam pemilihan warnanya, ia hanya menggunakan warna putih dengan kombinasi matte. Kekurangannya adalah model yang dipakai Redmi ini lebih mudah meninggalkan sidik jari dibanding dengan yang dipakai oleh Vivo tadi. Tapi untuk frame dan desain lainnya, saya menilai lebih menarik si Redmi Note 10. Salah satu alasannya adalah dia punya sisi melengkung yang elegan dengan aksen warna chrome, bahkan menyala. Itu bagian pertama. Bagian kedua yang perlu kita perhatikan kalau bicara HP adalah soal layar. Mulai dari resolusi hingga tentu refresh rate, sample touch, dan tentu keamanan dalam layar itu sendiri. Nah, untuk khusus Redmi Note 10S dan Vivo Y33 ini, meski beda ukuran inch, tapi kedua ini sudah menggunakan layar dengan resolusi Full HD+. Bedanya, si Vivo Y33 ini menggunakan IPS LCD, sedangkan Redmi Note 10S sudah menggunakan layar Super AMOLED. Bahkan, kecerahan Redmi Note 10S ini yang bisa mencapai kecerahan puncak di 1100 nit, dan tentu saja sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass kelas 3. Jadi, bisa kita simpulkan di bagian layar, Redmi 10S lebih unggul. Kita masuk di bagian yang ketiga, yakni urusan dapur pacu atau prosesor. Maksud saya prosesor. Keduanya ini menggunakan jenis prosesor yang sama, yakni MediaTek. Tapi Y33S menggunakan G80, sedangkan Redmi Note 10S dengan G95. Kalau dari serinya, jelas ini lebih unggul si Redmi Note 10S. Tapi kita bakalan adu, kira-kira secara keseluruhan bakalan lebih baik yang mana dan mending yang mana. Siapa tahu ini adalah video yang sedang kamu cari. Vivo Y33S yang kita pakai ini adalah yang varian 8+4GB RAM dengan internal 128GB. Dengan si Redmi Note 10S ini kita pakai yang 6/64GB. Ada perbedaan yang cukup signifikan, tetapi disinilah fungsinya kita membandingkan antara prosesor dari kedua HP ini. Kita sudah menyiapkan video perbandingan test speednya. Jadi langsung saja kita lihat bersama.
lihat untuk video test speednya kan. Oke, kita lanjutkan untuk ngebahas yang keempat, yakni di mode kamera. Jadi kedua HP ini punya kamera yang berbeda. Si Vivo Y33s dengan kamera utama 50 megapiksel, si Redmi Note 10s dengan kamera utama 64 megapiksel. Biasanya kalau lolos di 1, 2, dan 3, kamera adalah satu hal yang jadi pertimbangan utama. Jadi langsung saja kita lihat hasilnya. Pertama, hal dasar yang paling bisa kita nilai adalah si Redmi Note 10s ini. Dia sudah dibekali dengan mode ultrawide. Salah satu mode yang menurut saya ini jadi hal yang wajib untuk ada di HP dengan harga 3 jutaan seperti ini. Sayangnya mode ultrawide ini malah tidak ada dan tidak dimiliki oleh Vivo Y33s. Di mode auto, kita sampai menguji 2 kali pengambilan gambar dengan tempat yang berbeda tentunya. Hasil pertama menyatakan mutlak menang Redmi Note 10s. Pertama, dia lebih tajam, kedua lebih berani, dan tentu dengan dynamic range yang lebih luas. Tapi pas kita pindahin lokasi, kok jadi berubah. Beberapa kali hasil dari Vivo Y33s ini lebih bagus dibandingkan Redmi Note 10s. Satu-satunya yang paling konsisten dari hasil keduanya ini adalah di digital zoom-nya. 10 kali digital zoom-nya Redmi Note 10s lebih unggul. Di mode kamera potret, sekilas ini bisa kita lihat semuanya pasti bagus. Tapi kalau diperhatikan lagi, Redmi Note 10s ternyata lebih halus untuk hasil bokehnya. Oke, giliran kita masuk ke mode makro. Di mode makro ini sayangnya kedua HP ini sulit banget untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Tapi dengan mempertimbangkan beberapa hal, hasil makronya ini lebih enak dan lebih baik si Vivo Y33s. Ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Mode kamera utama 50 megapiksel dan 64 megapiksel. Kira-kira bagus mana dan menang mana? Hasilnya ternyata yang 64 megapiksel ini lebih bagus dengan dynamic range yang lebih luas dan warnanya lebih tajam tentunya. Sebagaimana karakter HP Vivo lainnya, mereka selalu membuat kesan yang menyenangkan bagi siapa saja yang memakai kamera selfie-nya. Dijaminlah pasti bahagia. Apalagi kalau bukan karena hasil yang seperti ini. Dan ini pun berlaku juga di kamera potret. Vivo menampilkan hasil yang lebih cerah. Hanya saja kalau saya pribadi lebih suka dengan yang dipakai Redmi Note 10s karena lebih natural, dan untuk hasil potretnya Redmi Note 10s lebih bagus. Di mode slow motion, Redmi Note 10s ini bisa kita maksimalkan di 720 pada 960 fps. Sedangkan Vivo hanya ada di mode standar di 720 pada 120 fps. Untuk timelapse, saya no comment. Di mode low light saya nggak tahu ini bagus yang mana. Tetapi kalau bernilai dari hasil terang gelapnya, Redmi Note 10 bakalan bisa kita nyatakan bahwa ia lebih bagus. Dari mode auto, mode low light, dan mode Pro dengan settingan ISO 200 di aperture 32. Jadi dengan alasan ini saya memilih Redmi Note 10s yang lebih baik. Terakhir, hal kelima yang gak boleh ketinggalan adalah soal baterai. Sebenarnya keduanya ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dan sama-sama sudah mendukung pengisian cepat. Bedanya Y33s ini dengan 18 watt, sedangkan Redmi Note 10s sudah 33 watt. Nah, di sini kita akan menguji ketahanan dan kualitas baterai dari kedua HP dengan bermain game dan sosmed. Ada 3 game yang kita mainkan, yakni Mobile Legends, PUBG, dan kita juga bakal mainin Honkai Impact, si temennya Genshin. Oke, kita fokus dulu ke Vivo Y33s ya. Game pertama yang kita mainkan adalah PUBG. Nah, di sini kita dapat grafik maksimal di HD High dan kita coba mainkan selama 2 kali dengan durasi masing-masing sekitar 10 menit. Hasilnya dengan komposisi baterai yang relatif sama, yakni setiap permainan berkurang 2-3%. Untuk HP-nya sendiri agak terasa hangat.
Di 33S untuk Mobile Legends kita mainkan selama kurang lebih 8 menit dengan tampilan grafik maksimal di high dengan konsumsi baterai 4%. Secara permainan kita tidak ada masalah. RAM 8 plus 4GB RAM extendednya ini nampaknya memang cukup membantu performa. Game yang ketiga yang kita mainkan adalah Honkai Impact. Di sini kita mendapatkan grafik yang cakep. Nah, nanti kita bakal bandingkan apakah grafik ini lebih bagus dengan yang dipakai Redmi Note 10S. Di sini kita main selama kurang lebih 11 menit dengan konsumsi baterai 3%. Intinya kita tidak ada kendala untuk 3 permainan ini. Sekarang yuk kita lihat yang hasil dari Redmi Note 10S. Di PUBG kita mainin selama kurang lebih 25 menit dengan grafik maksimal HD Ultra. Sepertinya pilihan grafik ini juga yang mengakibatkan HP ini jadi terasa panas. Bisa-bisa kalau diterus-teruskan sampai berjam-jam, HP ini bisa dibuat goreng telur kali ya. Konsumsi baterainya selama 25 menit berkurang 7%. Oh, kurang sih ya. Ini bonus sih. Di Mobile Legends Redmi Note 10S bisa kita maksimalkan ke Ultra dan hasilnya memang tajam. Tidak lain ini karena layar yang sudah AMOLED. Kita mainkan kurang lebih selama 15 menit. Selama permainan itu kita menemukan beberapa kendala ya. Kondisinya kadang frame drop dan dengan alasan ini juga akhirnya saya menurunkan ke grafik yang paling rendah. Cuman pas di posisi ini malah sering menemukan ping yang kurang bagus. Dan lagi agak panas.
Game terakhir di Honka, Redmi Note 10s bisa menampilkan grafik yang lebih bagus dan lebih tajam daripada si Vivo Y33s tadi. Ya lebih baik lah intinya. Lagi-lagi faktor AMOLED cukup krusial mengambil perannya di sini. Honka ini kita mainkan selama kurang lebih 12 menit dengan konsumsi baterai 5%. Hal yang membuat tidak nyaman adalah lagi-lagi kita merasakan panas di area kamera. Terakhir, biar makin yoi, tes kita hari ini adalah untuk main sosmed. Baterai dari keduanya ini kan lumayan bisa diandalkan atau tidak. Misalnya untuk Redmi Note 10s, untuk main YouTube selama 20 menit baterainya berkurang 2%, main IG Reels selama 20 menit baterainya berkurang 2%, dan untuk TikTok selama 20 menit juga berkurang 2%. Sedangkan untuk Vivo Y33s, pengujian kita cenderung lebih cepat. YouTube, TikTok, IG Reels kita masing-masing mainkan selama 10 menit dan masing-masing sosmed itu selama 10 menit berkurang 2%. Jadi menurut kalian gimana melihat 5 faktor tadi dari segi built-in material, dari segi layar, kamera, prosesor, dan baterai? Kalau saya pribadi untuk kamera memang lebih suka si Redmi Note 10s. Cuman sayangnya Redmi Note 10s ini punya kendala di permainan. Alias kalau kita pakai buat nge-game, dia pasti cenderung lebih terasa panas dibandingkan dengan si Vivo Y33s. Jadi dengan mempertimbangkan harga, kemudian kapasitas kebutuhan juga, sepertinya kali ini saya memilih Vivo Y33s untuk tes kali ini. Alasannya dipakai buat nge-game cukup lah, nggak terlalu panas. Itu lebih enak dibandingkan prosesornya bagus tapi cepat panas, jadi nggak nyaman juga. Hasil kameranya juga bisa ngejar lah dengan yang ada di Redmi Note 10s. Jadi kali ini saya pakai Vivo Y33s untuk tes kali ini. Sekian dulu video kali ini teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Ngomong-ngomong kita bakalan tes Gcam di kedua HP ini.